bohong. Dan anak-anak jangan pernah berpikir, cuma satu kali aku berbohong, besok aku tidak akan berbohong lagi. Tidak seperti itu biasanya. Biasanya jikalau kita sudah satu kali berbohong, kita akan berbohong lagi. Berbohong untuk menutupi yang kita bohongin tadi, menutupi kebohongan kita. Sehingga ketika anak-anak terus-menerus berbohong, anak-anak akan merasa capek, anak-anak akan merasa ketakutan. Takut apa? Takut ketahuan bohongnya. Anak-anak akan merasa gelisah. Nah, hari ini di dalam Alkitab Paulus akan menceritakan ada tokoh dua orang yang suka berbohong. Apa yang mereka lakukan? Apa akibatnya ketika mereka berbohong? Kita mendengarkan ya kisahnya. Anak-anak masih ingat cerita beberapa minggu ini? Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah hari Pentakosta. Pada waktu itu, untuk mendukung pekerjaan pelayanan, banyak di antara anggota-anggota jemaat yang rela menjual tanah atau barang miliknya. Kemudian hasilnya diserahkan kepada para rasul untuk dipakai. Apalagi pada waktu itu, orang Kristen mengalami hal-hal yang tidak enak dari banyak pihak. Ada banyak orang yang tidak suka kepada orang Kristen, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan. Bahkan hanya sekedar untuk makan mereka juga mengalami kesulitan. Tetapi mereka saling membantu satu dengan yang lain. Mereka hidup saling berbagi. Mereka biasanya ada yang menjual tanah miliknya, dan uang hasil penjualan itu diberikan kepada rasul-rasul untuk dipakai dan dibagikan bagi orang percaya yang kesulitan keuangan. Saat itu ada seorang bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Mereka ingin memberi persembahan. Mereka berencana menjual tanah milik mereka. Tetapi hati mereka tidak baik. Mereka punya rencana yang tidak bagus. Mereka berencana menjual tanah mereka dan berbohong. Mereka mau menyerahkan setengah hasil penjualan tanah kepada rasul-rasul, tetapi dengan mengatakan bahwa itu adalah semua hasil penjualan tanah. Mereka ingin dipuji orang bahwa mereka sangat baik. Mereka bisa memberi seluruh hasil penjualan tanah itu. Apakah hal itu baik? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Maka Ananias dan Safira segera melakukan rencana mereka. Mereka segera menjual tanah mereka. Mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah. Mereka menyembunyikannya. Sebagian lagi mereka berikan kepada rasul-rasul. Apakah ada yang tahu perbuatan bohong mereka? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi, apakah Tuhan bisa dibohongi? Ketika semua orang tidak tahu, apakah Tuhan juga tidak tahu? Saat itu, Petrus mendatangi Ananias. Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau membohongi Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan membohongi manusia, tetapi membohongi Allah." Wow, manusia tidak tahu, tetapi ternyata Tuhan tahu Ananias berbohong. Apa yang terjadi dengan Ananias saat itu? Saat mendengar perkataan itu, maka seketika itu juga Ananias rebah dan putus nyawanya. Ananias mati karena berbohong kepada Tuhan. Maka beberapa orang mengangkat mayat Ananias dan menguburnya. 3 jam kemudian datanglah istri Ananias, yaitu Safira. Safira tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Saat itu Petrus mendatangi Safira dan mengajak ia berbicara. Petrus bertanya kepada Safira, "Benarkah dengan harga sekian kamu menjual tanah itu?" Apa jawab Safira, anak-anak? Apakah ia berkata jujur atau ia berbohong? Ingat, ia merencanakan berbohong dengan Ananias suaminya. Maka ia menjawab dengan percaya diri. Ia berkata, "Benar, dengan harga sekian."
Petrus berkata kepada Safira, "Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Roh Kudus, mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang mengubur mayat suamimu ada berdiri di depan pintu, dan mereka juga akan mengangkat kamu keluar." Seketika itu juga rebalah juga Safira. Maka orang-orang yang mengangkat dan mengubur Ananias juga mengangkat dan mengubur Safira. Banyak orang yang melihat peristiwa itu menjadi ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Anak-anak, kalian coba lihat apa yang Ananias dan Safira lakukan. Apa yang terjadi ketika mereka tidak menjawab dengan jujur. Ananias dan Safira seketika mati di tempat saat tidak menjawab dengan jujur. Tuhan tidak suka dibohongi. Bohong itu dosa. Orang lain mungkin tidak tahu mereka berbohong, tetapi Tuhan tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Setelah Ananias dan Safira berbohong, hal yang tidak mengenakan terjadi pada mereka. Apakah kalian mau hal yang tidak mengenakan terjadi pada kalian? Kalian saat ini mungkin tidak mati seperti Ananias dan Safira, tapi paling tidak kalian akan merasa tidak enak, tidak nyaman, hatinya galau, hati kalian ketakutan kalau kebohongan kalian ketahuan. Kalian akan gelisah, kalian juga bisa tidak dipercaya lagi jika berbohong. Karena itu, stop berbohong. Jika tidak, sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Berkatalah jujur, karena kalau kamu berkata jujur, orang akan percaya padamu. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus akan senang, karena kalian memilih melakukan hal yang benar. Ingat, bohong itu dosa. Lause punya sebuah video tentang efek bohong dan berkata jujur. Yuk kita mau nonton bersama-sama. Hi friends! I wonder what Gugu and Yaya are doing today. 26th story. No more lying. No more lying. Gugu, it's snack time. Whoosh, whoosh. Let's fly, fly. Huh? Yay! Pancakes! I love pancakes. It looks yummy. Pancakes are yummy. Wait, Gugu, did you wash your hands? Hands? I washed my hands, Mommy. So, can I have a pancake now? Then why don't you show me your hands, Gugu? Here, Mommy. Gugu, I can see that your hands are dirty. Go wash your hands, sweetheart. Okay, Mommy. Whoosh, whoosh. Fly, fly. Let's fly, Obu. Fly, fly. Whoosh. Oh no! It's broken. What should I do now? Gugu, what's wrong? Oh. Oh? Oh no, the flower pot is broken. Gugu, did you do it? No, I didn't do it, Daddy. Oh, I wonder who did it then. Actually, it was Obung. My Obung spaceship did it, Daddy. Gugu, everyone makes mistakes. When you make mistakes, the best thing you can do is be honest. Gugu, you shouldn't lie
because you are scared to be scolded. Oh no! Oh! Oh. Who? What's wrong, honey? Oh. Someone ruined our garden. Hmm? Mm. Who? Oh no! Oh. Oh, Oh. it's so messy! Goo Goo, did you do it? No, I didn't do it. I really didn't do it. Son, you are not lying again, are you? No, Daddy, I am not lying. I'm really not lying. Hmm? Mr. and Mrs. Goo Goo. Goo Goo didn't do it. It was me. Huh? My ball rolled into the yard, so I came in to pick it up. Sorry, I didn't mean to do it. Oh, I see, Yaya. Thanks for being honest. Hmm? It's okay. Oh, Goo Goo, I am sorry for doubting you. I am so sorry. I am sorry too, my son. Goo Goo feels much better that Mommy and Daddy trust me. Goo Goo is all happy now. Goo Goo, if you lie a lot, no one will be able to trust your words. So, if you make any mistakes, please be honest with Mom and Dad. No more lying, okay? Okay, Mommy. Goo Goo is now a good boy who does not lie to his parents. Anak-anak, setelah kalian menonton video ini, apa yang anak-anak akan pilih jika kalian melakukan kesalahan? Ingat, jangan menutupi. Stop berbohong. Bohong itu dosa. Papa mama senang dengan anak yang apa? Yang berkata jujur. Tuhan juga senang dengan anak yang berkata jujur. Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang suka berbohong. Jika kalian anak Tuhan, kalian tidak boleh berbohong. Karena bohong itu dosa. Yuk, kita mau menyanyikan sebuah pujian lagu tentang bohong itu dosa. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
Anak-anak, ingat pesan firman Tuhan hari ini, yaitu apa? Stop berbohong. Bohong itu dosa. Berkatalah jujur. Ketika kalian melakukannya, kalian tidak hanya menyenangkan teman-teman kalian, papa mama, tapi kalian juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang memilih melakukan hal yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berjanji untuk tidak berbohong. Tuhan, mampukan kami dan tolong kami untuk terus belajar berkata jujur dan benar. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan memilih, mengatakan, dan melakukan hal yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.